Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din watmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Jami'us Shaghir karya seorang mujtahid Al-Imam As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan harfus sini, huruf sin. Yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan huruf sin. Dan kita sudah sampai pada hadis 4721. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang jelek itu adalah kesialan, yaitu menyebabkan Anda sial. Maka supaya tidak sial, jangan berakhlak yang jelek. Wa ta'atun nisa'i, dan mentaati para wanita, nadamatun, adalah penyesalan. Nah, jadi suami itu jangan taat istri, tapi istri yang taat suami, meskipun tentu saja dalam kebaikan. Wa husnul malakati namaun, dan bagusnya watak itu adalah namaun, bertambah. Maksudnya bertambah dalam kebaikan. Jadi watak kita kalau bagus, maka pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian tentang akhlak yang jelek, ini saya mendapatkan satu perkataan ulama yang sangat bagus. Perkataannya mengatakan, man sa'at khuluquhu, man sa'a khuluquhu, barang siapa yang akhlaknya jelek, wajaba firaquhu, maka wajib untuk dijauhi. Karena kalau orang yang akhlaknya jelek kita dekat-dekat, maka akhlak itu akan merembet pada kita dan kita akan mendapatkan keburukan dari orang tersebut. Sebaliknya ada yang mengatakan, man hasuna khuluquhu kathura ikhwanuhu, barang siapa yang akhlaknya bagus, maka pasti banyak saudara-saudaranya. Akan ada banyak orang yang mendekat kepadanya. Karena itu jangan berakhlak yang jelek supaya tidak menjadi musibah bagi orang yang lain, bagi istri, bagi anak, bagi tetangga dan sebagainya. Berikutnya 22, su'ul khuluqi, akhlak yang jelek, yufsidul amal, merusak amal. Kama sebagaimana yufsidu, merusak, al-khallu, cuka, al-asal, terhadap madu. Yang dimaksud merusak amal itu adalah menghancurkan amal. Jadi amal apapun, kalau ternyata akhlaknya jelek, remuk semuanya. Misalnya gini Pak, ada orang ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa, tapi kalau utang tidak kembalikan, ngemplang, nah itu kebaikannya akan hancur semua. Orang akan mengatakan akhlaknya jelek, meskipun ahli puasa, ahli baca Quran, ahli macam-macam, akhlaknya jelek, remuk semua sudah. Tapi memang dua hadis yang kita baca ini, nomor 21 dhaif, nomor 22 juga dhaif. 23, su'ul mujalasati, jeleknya pertemanan itu adalah syuhun, pelit, wa fuhsun, dan sikap yang keji, wa su'u khuluqin, dan akhlak yang jelek. Ini juga hadis dhaif karena mursal, meskipun isinya bagus.
Berikutnya 24, saudau, wanita yang hitam. Dalam riwayat yang lain bukan sauda, tapi dalnya diganti dengan hamzah, sau'a. Kalau dibaca sau'a itu artinya wanita yang wajahnya jelek. Kalau dibaca sauda, wanita yang hitam, negro. Waludun, yang banyak anaknya, yang subur. Khairun, itu lebih bagus. Min hasna'a, daripada yang cantik. La talidu, yang tidak melahirkan alias mandul. Maka kalau menikahi wanita, jangan semata-mata cantiknya. Kenapa? Li'annan nikaha asluhu li talabin nasli, karena nikah itu asalnya disyariatkan untuk mendapatkan keturunan. Nah, sehingga kalau hanya mencari cantiknya saja padahal mandul, apa gunanya? Ya ada gunanya sedikit, yaitu untuk melampiaskan syahwat saja, tapi sampai mati ya nggak ada keturunan. Maka lebih bagus yang talit, yang walud, yang subur daripada yang tidak subur atau yang mandul tadi. Nah, untuk mengetahui yang subur bagaimana? Melihat kepada kerabat-kerabatnya. Wa ini, dan sesungguhnya aku mukatsirun, akan membanggakan banyaknya bikum kalian al-umamah, terhadap umat-umat, yaitu umat-umat Nabi yang lain, hatta sehingga bisiqati, terhadap bayi yang gugur tetap akan saya banggakan. Kenapa? Karena bayi yang gugur ini ternyata muhbantian, dia itu marah, bayi yang gugur ini. Ala babil jannah, di depan pintu jannah. Yuqalu, dikatakan kepada bayi gugur tadi, udkhulil jannah, masuklah ke dalam jannah. Maka dia marah, Pak. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabb, wahai pemeliharaku, wa abawaya, bagaimana dengan kedua orang tuaku? Masa yang masuk jannah cuma saya, orang tua saya tidak? Nah, marah begitu. Ini bukan marah-marah karena tidak sopan kepada Allah, bukan ya. Tapi maksudnya marah karena orang tuanya tidak ikut serta masuk surga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si bayi gugur ini, udkhulil jannata anta wa abawaka, masuklah kamu ke dalam jannah, kamu beserta kedua orang tuamu. Nah, ini fadilahnya kalau kita keguguran bayi, maka bayi gugur ini bisa menyebabkan orang tuanya masuk ke dalam jannah. Dari anak dari bukan orang Islam. Maksudnya orang tuanya kafir. Nah, kalau orang tuanya kafir jelas tidak bisa masuk surga. Maka wa abawaka, dan kedua orang tuamu, ini maksudnya orang tuamu yang muslim. Kalau tidak muslim gimana? Gak bisa. Abawaka al-muslimani, dua orang tua tapi wajib Islam. Kenapa? Karena kalau tidak Islam tidak ada kunci untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini memang dhaif, tetapi maknanya kita temukan pada hadis yang sahih, bahwasanya bayi gugur itu bisa menyelamatkan orang tuanya, bisa rorihi. Nih hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inna siqta, sesungguhnya bayi yang gugur, la yajurru ummahu, dia sungguh menarik ibunya, bisarorihi, dengan plasentanya, ilal jannah, ke dalam jannah, idza tasabathu, kalau orang tuanya itu mengharapkan pahala darinya. Nah, hadis ini riwayat Mu'adz menguatkan hadis yang dhaif yang sedang kita baca ini, sehingga makna hadis ini bisa diterima meskipun sanadnya dhaif. Apakah ada batasan bayi gugur ini? Rasul tidak membatasi. Karena Rasul tidak membatasi, ya tidak usah kita batasi. Sehingga mau sudah ditiuproh mau belum ditiuproh, kita harapkan semuanya bisa memberikan apa? Syafaat untuk orang tuanya. Jadi istilahnya gini, al-umum yabqa
ala umumihi. Dalil umum itu harus ditetapkan di atas keumumannya, jangan dikhusus-khususkan kecuali ada dasar. Nah, Rasulullah mengatakan bayi gugur, ya sudah, semua bayi gugur, mau sudah ditiup roh mau belum, semuanya insya Allah masuk. Berikutnya 25, suratul kahfi, surat al-kahfi tud'a, disebut fit taurati, di dalam kitab Taurat sebagai al-hailah, surat hailah. Kenapa? Tahulu, dia itu menghalangi baina qari'iha, antara orang yang membacanya, wa bainan nari, dengan api neraka. Maka disebut hailah, yang menghalangi itu karena menghalangi orang yang suka membacanya dari api neraka. Hadis ini memang dhaif ya, tetapi kita dapatkan hadis yang sahih bahwa kita dihaso membaca surat Al-Kahfi setiap Lailatul Jumu'ati, malam Jumat. Karena itu hadis ini meskipun dhaif, mari kita tetap membacanya setiap malam Jumat dengan harapan nanti dia ini bisa menghalangi kita dari masuk neraka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang surat itu punya nama lain. Misalnya ini surat Al-Kahfi, nama lainnya adalah Al-Hailah. Ada lagi surat Al-Masad, itu disebut juga surat Al-Lahab, nah, macam-macam. Berikutnya 26, suratun minal Quran, ada satu surat dari Al-Quran, mahiyya, tidaklah dia itu illa thalathuna ayat, kecuali 30 ayat saja, nggak banyak. Khosamat, dia itu membela an sahibiha, terhadap sahabatnya surat tadi, hatta adkhalathul jannah, sampai dia memasukkannya ke dalam jannah. Surat apa itu? Wahiyya Tabarak, surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Yang dimaksud sahibiha, sahabatnya surat Al-Mulk, itu adalah orang yang selalu membacanya dengan tadabbur. Sahibiha itu al-mulazim li qiraatiha bit tadabbur, orang yang selalu membaca surat Al-Mulk dengan tadabbur. Jadi rukunnya dua, selalu membaca. Ini yang pertama. Yang kedua, membacanya dengan tadabbur. Karena itu mari kita pelajari terjemahan surat Al-Mulk, sehingga ketika membaca itu bisa memahami apa yang dibaca, itu tadabbur. Dan dibacanya setiap malam, karena Rasulullah tidak pernah tidur malam kecuali sudah menyelesaikan surat Al-Mulk. Nah, maka termasuk insya Allah dari sahibiha, sahabatnya surat Al-Mulk. Nanti dibela di dalam kubur, demikian juga dibela di dalam di alam akhirat. Adapun dibela di dalam kubur, dalilnya hadis berikutnya 27, surat Tabarak, surat Tabarak itu hiyal mani'ah, dia itu pencegah min adzabil qabr, dari siksa kubur. Jadi fungsinya dua kali. Fungsi pertama di dalam kubur, dia menghalangi kita dari siksa kubur. Fungsi yang kedua di akhirat nanti, memasukkan ke dalam surga. Berikutnya 28, sawu, luruskanlah sufufakum, sof-sof kalian. Yang dimaksud meluruskan sof itu adalah meratakan bagian belakang dari telapak kaki kita. Jadi yang diluruskan bukan bagian depan, bagian belakang. Karena kalau yang diluruskan bagian depan, telapak kaki kita itu beda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau diluruskan bagian belakangnya, tumitnya, tumit itu sejajar dengan tubuh bagian belakang, sehingga akan lurus seluruh tubuhnya. Kemudian hukumnya apa? Beliau mengatakan fa inna, maka sesungguhnya taswiyatus sufufi, meluruskan saf-saf, min iqamatis shalah, termasuk menegakkan salat. Nah, menegakkan salat hukumnya apa? Wajib kan? Wa aqimus shalah, disuruh oleh Allah menegakkan salat. Berarti meluruskan shaf hukumnya apa? Wajib. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan meluruskan shaf ini adalah wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, Pak.
Sehingga kalau kita sholat berjamaah, shafnya tidak lurus, dosa. Kenapa saya mengikuti pendapat yang mengatakan wajib? Karena hadis berikutnya itu 29. Sawu, luruskanlah sufufakum, shaf kalian, la takhtalif, supaya tidak berselisih, qulubukum, hati-hati kalian. Jadi kita disuruh saling bersaudara kan, sesama muslim, jangan bercerai-berai, bermusuhan. Nah, kalau kita tidak lurus shafnya, itu hatinya tidak lurus. Kalau hatinya tidak lurus, saling bertengkar sesama muslim. Seperti yang terjadi sekarang ini. Di Suriah ada pelengseran presiden sebelumnya diganti dengan presiden baru. Umat Islam di Indonesia debat. Kemudian di Gaza ada perang terhadap orang-orang Israel. Umat Islam di Indonesia perang lagi gara-gara beda pendapat. Nggak usah seperti itu. Beda pendapat silahkan, tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi nggak usah saling serang antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, saling serangnya umat Islam ketika beda pendapat itu gara-gara salah satunya ini ya. Shaf salatnya tidak lurus. Karena tidak lurus, hatinya juga tidak lurus. Karena itulah para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini. Kesimpulannya apa? Al-qalbu tabi'un lil a'dha. Hati itu mengikuti anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya tidak lurus di dalam sholat, hatinya ikut tidak lurus. Tidak lurus artinya apa? Selalu berselisih antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi kalau garisnya apa? Softnya lurus, nah, maka hatinya ngikuti. Ini posisi tubuh lurus di dalam sholat, maka hatinya ikut lurus. Berikutnya 30, sawu, luruskanlah sufufakum, shaf kalian, atau kalau tidak, la yukhalifannallah, sungguh betul-betul Allah akan membedakan baina wujuhikum, di antara arah-arah kalian. Wujuh di sini bukan wajah-wajah di kepala ini, bukan, tapi wajhun jihah, arah. Arahnya beda-beda, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Alias sering beda pendapat, alias kemudian sampai terjadi pertikaian tadi. Beda pendapat sebenarnya nggak masalah kalau saling menghargai, ngomongnya masih bagus. Tapi kalau saling menghujat dan mencaci dan sebagainya, menuduh dan sebagainya, nah ini sudah tidak normal lagi perbedaan pendapatnya. Berikutnya 31, sawu, ratakanlah al-kubur, kuburan, ala wajhil ardi, di atas permukaan tanah, idza dafantum, apabila kalian itu mengubur jenazah. Perintah ini meratakan kubur ini adalah amru nadbin, perintah yang sunnah saja, tidak wajib. Sehingga tidak harus betul-betul rata dengan tanah. Boleh dibuat lebih tinggi sekitar 1 jengkal, nggak ada masalah. Karena tujuannya meninggikan kubur itu untuk memberi tanda ini ada kuburan, supaya tidak terjadi menginjak-injak kubur gara-gara tidak ada tandanya. Nah, maka sawu ini meratakan ini tidak wajib. Berikutnya 32, salamatur rajul, keselamatan seseorang fil fitnah, di masa fitnah, itu adalah ayyal zama baitah, bahwasanya dia melazimi rumahnya. Yang dimaksud fitnah itu adalah pertikaian antar kaum muslimin. Itulah makna fitnah, qital baina al-muslimin. Nah, sehingga kalau sudah terjadi perang sesama muslim, panjenengan jangan keluar nanti ikut perang. Kalau ikut perang, sesama muslim perang, semuanya masuk neraka. Nah, supaya selamat gimana? Masuk rumah. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat. Sebagian mereka, para sahabat, ada yang tidak mau ikut campur peperangan waktu itu, sehingga dia pilih berada di dalam rumah. Dipilih sibuk mengurusi kebunnya. Ketika diajak keluar, dia mengatakan, saya enggak mau. Kenapa? Ini 2 kelompok perang sesama muslim, saya enggak mau. Makanya para ulama mengatakan al-uzlah indal fitnah sunnatul anbiya. Menyendiri ketika terjadi fitnah itu adalah sunnahnya para nabi.
Berikutnya sayatikum, akan datang kepada kalian aqwamun, kaum-kaum yatlubunal ilm, yang mereka itu mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, kalau kalian melihat mereka para pencari ilmu, faqulu lahum, maka ucapkan kepada mereka, marhaban, selamat datang bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aftuhum, dan berilah fatwa kepada mereka. Nah, sekarang ini panjenengan datang ke masjid ini mencari ilmu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya ucapkan kepada panjenengan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya saya termasuk yang mengamalkan hadis ini. Dan ini kebiasaan Abu Sa'id. Ini kan perawinya Abu Sa'id ya. Abu Sa'id itu kalau didatangi murid-muridnya, dia mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 34. Saya akan datang alaikum, kepada kalian, zamanun, suatu masa, la yakunu fihi syai'un, tidak ada padanya sesuatu, a'azzu, yang lebih mulia, min thalathatin, dari 3. Maksudnya tidak ada perkara yang lebih bagus melebihi dari 3 ini. Yang pertama adalah dirhamu halalin, atau dirhamun halalun, dirham yang halal. Artinya di masa itu rata-rata harta itu haram, sehingga kalau ada dirham atau uang yang halal, wah, ini sesuatu yang sangat mulia. Yang kedua, atau akhun, saudara, yustasna subihi, yang dijadikan nyaman terhadapnya. Artinya rata-rata orang di masa itu memusuhi orang lain, sehingga tidak nyaman dijadikan sebagai saudara. Dia hanya mendekat kalau butuh saja, kalau sudah tidak butuh sudah pergi menjauh. Nah, itu berarti saudara yang tidak ada manfaatnya untuk pertemanan. Nah, maka kalau ada orang yang masih bisa dibuat nyaman sebagai teman, itu sangat-sangat mulia sekali. Yang ketiga, au sunnatun yu'malu biha, atau sunnah yang diamalkan, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dhaif juga. Berikutnya 35, saya akan datang ala ummati, pada umatku, zamanun, suatu masa, yakthuru fihi, yang banyak padanya, al-qurra, para penghafal Quran, wa yaqillu, dan sedikit, al-fuqaha, orang-orang yang faqih, yang paham. Dan ini sudah terjadi, Pak. Pesantren tahfidz menjamur di mana-mana, tapi hanya hafal tok, nggak paham. Yang paham itu sedikit. Ini bukan berarti mencela pesantren tahfidz, bukan. Tapi maksudnya apa yang disebutkan dalam hadis ini sudah sesuai masa kita sekarang ini. Orang baca Quran banyak, hafal Quran banyak, paham sedikit. Padahal inti dari Quran itu bukan dihafal. Inti dari Quran itu diamalkan. Nah, untuk bisa mengamalkan harus paham. Seandainya orang mengamalkan isi Quran semuanya, tapi nggak hafal, itu sudah bagus. Tapi kalau orang menghafal isi Quran semuanya, hafal di luar kepala, tapi nggak diamalkan, itu masih jelek. Karena intinya belum dilakukan. Wa yuqbadu, dan dicabut al-ilmu, ilmu. Maksudnya dengan matinya para ulama. Wa yakthuru, dan membanyak al-harju, pembunuhan. Thumma, kemudian ya'ti, akan datang min ba'di dzalika, setelah itu, zamanun, masa yang lain. Yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an, rijalun, beberapa laki-laki, min ummati, dari umatku, la yujawizu, tidak melewati, taraqiyahum, kerongkongan mereka. Maksudnya orang baca Quran hanya di mulut, tapi tidak masuk ke hati. Kenapa? Ya karena tadi hanya sekedar baca, tidak paham isinya, tidak diresapi maknanya, tidak ditadaburi maksudnya. Thumma, kemudian ya'ti, akan datang min ba'di dzalika, setelah itu, zamanun, satu masa, yujadilul musyriku billahi, orang yang syirik kepada Allah itu mendebat al-mu'mina, orang beriman, fi mithli ma yaqulu, pada semisal apa yang diucapkan oleh si mukmin.
Artinya si mukmin membicarakan tentang tauhid, ini orang musyrik mendebat tentang tauhid itu. Orang mukmin menampilkan dalil Quran, si musyrik ini juga bisa menyebutkan dalil Quran. Ini masa yang sudah rusak di sini. Jadi sampai Quran diobok-obok oleh orang-orang musyrik sehingga mereka menggunakan Quran untuk mendebat orang-orang yang beriman. Tapi hadis ini memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Berikutnya 36, sayati akan datang 'alan nasi atas manusia zamanun, satu masa, yukhayyaru disuruh memilih, fihi padanya, ar-rajulu seseorang memilih apa? Bainal ajzi, antara lemah, wal fujuri, dan melakukan dosa. Faman adraka dzalika zamana, maka barang siapa yang mendapati masa tersebut, falyakhtaril ajza, maka adalah dia memilih lemah saja, alal fujuri, daripada berbuat dosa. Jadi maksudnya saking banyaknya orang yang ikut yang berbuat dosa, maka kalau panjenengan bersama orang-orang itu harus ikut berbuat dosa. Kalau tidak ikut berbuat dosa, maka dianggap loyo kita ini. Nah, disebut loyo nggak apa-apa daripada kita berbuat dosa. Jadi misalkan rata-rata orang melakukan korupsi, nah panjenengan sendiri yang tidak melakukan korupsi, diajak oleh orang-orang, ayo korupsi bersama. Korupsi itu gampang sekarang. Nah, panjenengan tidak mau sehingga diejek, seloyo kamu, nggak bisa main korupsi. Padahal jabatanmu tinggi, kamu bisa ngambil sebanyak-banyaknya, ngeruk sebanyak-banyaknya uang. Kalau tidak bisa ngeruk uang, berarti kamu loyo. Nah, udah disebut loyo, rela saja ya, daripada kita malah melakukan perbuatan dosa. Dan ini hadisnya juga diperselisihkan derajatnya. 37, Sayhanu, sungai Sayhan, wa Jayhanu, dan sungai Jayhan, wal Furatu, dan sungai Efrat, wan Nilu, dan sungai Nil, kullun, masing-masing itu, min anharil jannah, dari sungai-sungai surga. Sungai Sayhan itu adalah sungai di Awasim, nama tempatnya. Sungai Jayhan itu sungai di Adnah, ini juga nama tempat. Bukan Sayhun dan Jayhun, beda lagi. Sayhan, Jayhan beda dengan Sayhun, Jayhun. Kemudian sungai Efrat ini di Irak. Kemudian sungai Nil ini di Mesir. Semua dari 4 sungai ini termasuk dari sungai-sungai surga. Maksudnya apa? Maksudnya barokahnya sangat banyak, sehingga disebut sebagai sungai surga. Sebagaimana surga penuh dengan keberkahan. Jadi bukan berarti surga yang di langit mengalirkan air sungainya kemudian sampai ke Nil, ke Efrat, bukan begitu. Ya, antara langit dengan bumi itu nggak nyambung ya. Sungainya surga ya di atas sana, sungainya bumi ya di bawah sini, nggak ada sambungannya. Sehingga kata-kata dari sungai surga ini bukan berarti nyambung ke surga, bukan ya. Tapi diserupakan dengan berkahnya sungai surga. Berikutnya 38, saya khuruju akan keluar aqwamun, beberapa kaum, min ummati, dari umatku, yashrabunal Qur'an, mereka itu meminum Al-Qur'an, kasurbihimul labana, sebagaimana mereka minum susu. Maksudnya apa? Susu itu kalau diminum hanya melewati tenggorokan tok, ser. Nah, sama juga mereka membaca Quran hanya keluar lewat mulut saja, ser, tapi tidak pernah ditadaburi. Maka maksud hadis ini adalah mencela orang-orang yang membaca Quran tapi tanpa tadabbur sama sekali. Itu nanti akan muncul nanti. Alhamdulillah sekarang masih ada tafsir Quran. Sehingga dengan mengikuti pengajian tafsir Quran, kita masih bisa memahami sebagian isi Quran. Ini sudah lumayan. Hadis ini derajatnya hasan, belum ada derajatnya, ditulis sendiri. 39, saya khuruju akan keluar ahlu Makkah, penduduk Makkah. Maksudnya keluar dari Makkah, meninggalkan kota Makkah. Padahal kota Makkah adalah kota yang sangat mulia, tapi orang-orang akan keluar meninggalkan Makkah. Kapan itu? Nanti di akhir zaman ya.
Summa kemudian la ya'buruha, tidak akan melewati Makkah illa qalil, kecuali sedikit orang. Summa tamtali, kemudian Makkah penuh lagi, penuh dengan orang lagi. Wa tubna, dan dibangun lagi, artinya banyak lagi bangunan-bangunan. Summa kemudian yakhrujuna minha, mereka keluar lagi dari Makkah. Fala yamuduna fiha abada, lalu mereka tidak kembali ke Makkah selama-lamanya. Jadi maksudnya Makkah itu mengalami beberapa fase ya. Sekarang ini kan ramai, nah, nanti akan ditinggalkan orang, habis itu akan ramai lagi, habis itu akan ditinggalkan orang lagi. Nah kalau sudah ditinggalkan lagi, sudah tidak akan ada yang memakmurkan Makkah lagi. Akhirnya terjadi kiamat. Tapi hadis ini dhaif. 40. Saya kharuju akan keluar nasun, beberapa orang, ilal maghrib, ke arah barat, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka, ala dawi syamsi, di atas sinar matahari, maksudnya cerah-cerah wajah mereka. Ini berarti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tandanya di akhirat adalah wajahnya cerah-cerah. Ini hadisnya dhaif. Sudah 20 hadis, tadi baru 30 menit, kita lanjutkan lagi. 41. Sayyidul ayyaidani, paling mulianya lauk fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat, adalah al-lahmu, daging. Kenapa? Karena daging ini mengumpulkan segala faedah dari lauk-lauk yang lain. Lauk itu kan bermacam-macam, faedahnya kan juga beraneka ragam. Nah, faedah lauk yang beraneka ragam itu terkumpul pada daging, sehingga mewakili lauk-lauk yang lain. Wa sayyidus syarab, dan paling utamanya minuman, fid dunya wal akhirat, di dunia dan akhirat, itu adalah al-ma', air putih, bukan air teh gini Pak. Kalau air teh ini bukan sayyid, bukan yang paling utama. Karena konon yang kebanyakan teh itu nanti kotorannya akan ada resapannya di dalam tubuh. Air putih gak ada kotorannya. Wa sayyidur rayahin, dan paling utamanya wewangian fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, itu adalah al-faghiyah. Faghiyah itu adalah inai. Inai biasanya untuk memberikan warna pada kuku dan sebagainya. Nah, maka faghiyah atau inai itu juga wangi, maka disebut sebagai sayyidur rayahin. Ya, paling utamanya tanaman yang wangi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bisa diyakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lauk tidak harus daging, Pak. Yang ada apa udah dimakan aja. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi atau yang lebih kaya, nanti kita tidak bisa bersyukur. Tapi melihat kepada yang lebih rendah. Lauk kita telur, lihatlah kepada yang lauknya tahu. Lauk kita tahu, lihatlah kepada yang lauknya karak. Nah, sehingga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 42. Sayyidul adhan, paling utamanya minyak itu adalah al-banafsaj, minyak banafsaj, dari satu pohon namanya banafsaj. Wa inna, dan sesungguhnya fadlul banafsaj, fadilahnya minyak banafsaj, ala sa'il adhan, atas minyak-minyak yang lain, kafadli ala sa'ir rijal, seperti fadilah saya atas seluruh laki-laki. Hadis ini palsu, sehingga saya kasih tanda bintang merah. 43. Sayyidul istighfari, paling utamanya istighfar, antakula, bahwa Anda mengucapkan, mari kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fadilahnya apa?
Man qalaha, barang siapa yang mengucapkannya minan nahari, di waktu siang, yaitu waktu pagi, muqinan biha, dengan yakin terhadapnya, famata min yaumihi, lalu mati di hari tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum masuk sore, fahuwa min ahlil jannati, maka dia termasuk ahli jannah. Mudah-mudahan semua kita ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya minal laili, di waktu malam, ini tadi sudah kita baca, malam hari, wa huwa muqinun biha, dengan meyakininya, famata, lalu mati, qabla yusbih, sebelum masuk subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli jannah. Sehingga panjenengan harus yakin, seandainya malam ini panjenengan mati karena tadi sudah membacanya, maka dijamin masuk jannah. Karena itu wirid ini jangan dilupakan, setiap pagi sore dibaca 1 kali. Jadi ada wirid-wirid yang jangan ditinggalkan. Memang hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Kenapa? Saking besarnya fadilah. Ini termasuk wirid inti yang jangan ditinggalkan. Saya terjemahkan ya. Ya Allah, Engkau adalah pemeliharaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, dan aku ini di atas janji kepadamu dan janji kepadamu semampu aku. Yang dimaksud janji dan janji ini diulang 2 kali untuk takkid, itu adalah janji yang sudah disebutkan oleh Allah pada surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kita ditanya oleh Allah dulu ketika masih jadi ruh, bukankah aku Tuhanmu? Maksudnya kamu siap menyembah saya? Maka kita dulu semuanya mengatakan bala, ya siap menyembah. Itu janji. Mastata'tu, semampu aku. Kenapa kita tambahi semampu aku? Ini untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa melakukan kewajiban ibadah secara sempurna. Alastu birabbikum, nyembah Allah. Apakah kita nyembahnya Allah sempurna? Enggak sempurna. Sholat ya tidak khusyuk, kadang-kadang sholat tidak tepat waktu, kadang-kadang tidak ikut jamaah dan sebagainya. Maka mastata'tu, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui terhadap Engkau nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Mengakui dosa ini disebut i'tiraf, pengakuan dosa. Para ulama mengatakan al-i'tiraf, mengakui dosa, itu menyebabkan apa? Yamhul iqtiraf, menghapus perbuatan dosa-dosa. Jadi mengakui perbuatan dosa itu menghapus dosa. Al-iqtiraf yamhul iqtiraf. Ucapan yang indah ya. Karena itu setelah kita mengakui dosa, kita mengatakan faghfirli, ampuni saya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ini PR ya, setiap pagi sore silahkan dibaca, jangan sekali-kali terlewat. Kalau terlewat ya diganti pas ingat. Berikutnya 44. Sayyidul ayyami, paling utamanya hari indallah, di hadapan Allah adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. A'zamu, dia lebih agung, min yaumin nahri, daripada hari Idul Adha, wal fitri, dan Idul Fitri yang bukan Jumat. Tapi kalau Idul Adha atau fitrinya bertepatan Jumat, nah itu mulia di atas mulia. Wa fihi, dan dalam hari Jumat, khamsu khisal, ada 5 perkara. Pertama, fihi khuliqa Adam, padanya Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, fihi uhbita minal jannah, padanya dia diturunkan dari jannah ilal ardi, ke bumi. Nah, buminya ini di mana? Konon buminya ini adalah India. Nabi Adam turunnya di India, tapi kemudian ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah di Saudi konon. Karena riwayatnya tidak jelas. Nah, silahkan nanti kita bertanya kepada Nabi Adam di surga,
Mbak Adam dulu turunnya di mana? Di India nopo kebonan. Kemudian yang ketiga, wafihi, dan di dalamnya tuwfiya, Nabi Adam wafat. Yang keempat, wafihi, dan di dalamnya saatun, ada waktu yang sedikit. Jadi saatun itu artinya saatun qalilatun. Kenapa diartikan begitu? Waktu yang sedikit. Karena kaidahnya adalah at-tankir lit-taklil. Penggunaan isim nakirah yaitu ditandai dengan adanya tanwin di bagian belakang, itu menunjukkan sedikit. Saatun, waktu yang sedikit sekali. La yas'alul abdu fiha Allah, tidaklah seorang hamba minta pada waktu tadi kepada Allah syai'an, sesuatu apapun juga, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah pasti ngasih kepadanya. Malam yas'al, selama tidak meminta, ithman, sesuatu yang dosa, au qati'ata rahimin, atau memutus hubungan kerabat. Jadi kalau minta sesuatu yang dosa nggak dikasih. Ya Allah, tetanggaku itu istrinya cantik banget, matikan suaminya, gentak nikahi. Nah, nggak dikabulkan ya Allah. Doamu elek men. Yang kelima, wafihi, dan di dalamnya taqumus sa'ah, akan terjadi kiamat. Wa ma min malakin muqarrab, dan tidak ada malaikat yang didekatkan kepada Allah. Wala sama, tidak pula langit. Wala ardin, tidak pula bumi. Wala rihin, tidak pula angin. Wala jabal, tidak pula gunung. Wala hajar, tidak pula batu. Illa wa huwa musyfiq, kecuali dia itu takut min yaumil jum'ah, terhadap hari Jumat. Kenapa? Khawatir kalau terjadi hari kiamat. Yang tidak takut itu hanya satu, yaitu manusia atau jin. Tapi selainnya itu semuanya takut. Dan hadis ini derajatnya sahih menurut Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau hadis itu belum ada derajatnya, yang ditulis sendiri. Berikutnya, sayyidus sil'ah, pemilik barang dagangan, yaitu si penjual, ahakku, lebih berhak, ayyusama, untuk ditawar oleh si pembeli. Jadi artinya, kalau ada penjual menjual barang kemudian ditawar, itu jangan marah Pak. Supaya pelit, sukanya menawar, jangan begitu. Kamu kan pemilik barang, ya kamu berarti berhak untuk ditawar, sehingga kamu jangan marah kalau ditawar itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Marasil, berarti hadisnya dhaif ya. Karena hadis mursal itu adalah hadis yang dhaif. Imam Abu Dawud itu punya kitab judulnya Al-Marasil, hadis-hadis yang mursal nih, Marasil. Nah, semua hadis di dalam kitab ini mursal, berarti apa? Dhaif. Nah, muncul pertanyaan, hadis dhaif kok terus dikumpulkan untuk apa? Begini, hadis mursal itu meskipun dhaif, tetapi isinya bisa saja sahih. Ini satu ya. Yang kedua, hadis mursal itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau zaman dulu-dulu, para ulama mengatakan hadis mursal itu diterima. Tapi kemudian ulama-ulama belakangan berpendapat hadis mursal itu dhaif. Imam Syafi'i ke atas, nah ini ulama-ulama yang memakai hadis mursal. Imam Syafi'i ke bawah, ini ulama-ulama yang menolak hadis mursal. Nah, sekarang saya kasih satu contoh hadis mursal dhaif tapi isinya sahih insyaallah. Nih, adalah kamar-kamar istri Nabi SAW terbuat dari pelepah pohon kurma. Pada suatu hari Nabi keluar perang, sementara Ummu Salamah istri Nabi ini orang kaya, sehingga dia mengganti pelepah kurmanya dengan tembok. Maka ketika Nabi pulang, beliau mengatakan, apa ini? Rumahnya kok jadi mewah? Saya keluar perang, rumahmu gede. Begitu saya pulang kok sudah tembok, apa ini? Maka Ummu Salamah menjawab, saya ingin supaya mata manusia tidak ada yang melihat ke dalam rumah, sehingga saya buat tembok biar rapat. Maka dijawab oleh Nabi, hei Ummu Salamah, sesungguhnya paling jeleknya harta seseorang muslim itu kalau digunakan untuk memewah-mewahkan bangunan.
Ini hadisnya memang dhaif Pak, mursal, tapi maknanya sahih. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa semua uang yang dikeluarkan oleh orang muslim itu ada pahalanya, kecuali uang yang dikeluarkan untuk memewahkan bangunan rumah, itu pahalanya 0. Rumah sudah bagus, dimewah-mewahkan, pahalanya 0. Kalau gendengnya bocor, nah kita ganti yang tidak bocor, ada pahalanya, karena itu bukan memewahkan. Tapi yang memewah-mewahkan itu yang tidak ada pahalanya. Ini yang dapat kita bicarakan karena sudah 45 menit ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.